Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah Salam atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Dullah atau Abdullah Zain atau Kiai Haji Abdullah Salam atau Mbah Dullah Salam. Lalu dikatakan bahwa ada salah seorang ulama yaitu Kiai Haji Abdullah Salam. Ia dikenal luas sebagai pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Mataliul Huda Kajen Margoyo Sopati. Sepanjang hayatnya dihabiskan untuk mendidik generasi muda Islam dan membumikan ajaran agama ini di tengah masyarakat. Sosok yang akrab disapa Mbah Dullah ini merupakan salah satu tokoh pesantren yang mampu mengatur irama dakwah, khususnya di Kajen dan sekitarnya. Dalam arti dialah gurunya guru para mubalik setempat. Lalu dikatakan bahwa Kiai Haji Abdullah Zain Salam lahir di Kajen Margoyo Sopati dengan nama Abdullah. Orang tuanya kemudian menambahkan Zain Salam pada namanya. Abdullah diketahui lahir pada 1920. Namun ada sumber lain yang menyebut bahwa tokoh ini lahir pada tahun 1910 atau tahun 1915. Yang jelas secara pertalian keluarga Abdullah termasuk keturunan ketujuh dari Syekh Ahmad Mutamakin. Sang Syekh konon merupakan orang yang paling awal menyebarkan Islam di Kajen dan sekitarnya. Ayah kandung Abdullah bernama Kiai Haji Abdussalam sedangkan ibunya adalah Nyai Sumrah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kajen, Abdullah kemudian melanjutkan rilah keilmuannya ke pondok pesantren Tebu Ireng yang diasuh pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim. Di antara kawan-kawannya yang berasal dari Kajen ada yang seangkatan dengannya. Mereka antara lain adalah Kiai Haji Duri Nawawi, Kiai Haji Tamyiz Ruslan dan Kiai Haji Abdul Hadi. Sebelum selesai pendidikannya di Tebu Ireng, Abdullah dinikahkan dengan Nyai Aisyah atas saran ayahandanya. Meskipun sudah berstatus kepala keluarga maka Abdullah tetap mengaji kepada beberapa ulama termasuk Kiai Haji Muhammadun. Ia juga pernah melakukan safari keilmuan ke Kudus, Jawa Tengah khususnya untuk menimba ilmu qiraah sab'ah dari Kiai Haji Arwani Amin Said. Di samping itu dirinya belajar kepada seorang ulama sufi Kiai Haji Abdul Hamid asal Pasuruan, Jawa Timur. Setelah itu barulah lelaki ini kembali ke Kajen untuk mengajar di perguruan Islam Mataliul Falah sekaligus mengasuh pondok pesantren Mataliul Huda. Selanjutnya dikatakan bahwa Mbah Dullah disebut-sebut sebagai satu dari 3 ulama pesantren panutan Gus Dur. Mbah Dullah juga dikenal sangat mencintai Al-Quran. Ia sangat memprioritaskan ilmu Al-Quran daripada ilmu-ilmu lainnya. Bahkan para santrinya diperintahkan untuk rutin menggelar khataman Al-Quran tiap hari Jumat. Kepakarannya memang tidak hanya tentang Al-Quran tetapi juga beragam ilmu termasuk fikih dan tasawuf dan lain-lain. Kiai Abdullah Zain Salam wafat pada tanggal 11 November tahun 2001. Kepergian bapak 9 anak itu menyisakan duka yang mendalam tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga seluruh santri dan ulama dan masyarakat muslimin pada umumnya. Selanjutnya dikatakan bahwa Mbah Dullah memiliki metode khusus untuk mendidik anak. Cara demikian sesungguhnya bisa diikuti para orang tua untuk membesarkan buah hati mereka. 1. Menurut Mbah Dullah bahwa orang tua hendaknya memiliki kebiasaan bersedekah. Tangannya ringan untuk berderma. Ibadah itu seyogianya diniatkan dengan tulus agar Allah menanamkan sifat saleh ke dalam diri pribadi anak-anak mereka. Karena itu ayah dan ibu jangan lupa untuk menghadiahkan pahala sedekahnya sebesar apapun itu kepada anaknya. 2. Jangan terlalu memanjakan anak. Dikatakan bahwa Mbah Dullah termasuk sosok yang sangat tegas dan penuh disiplin. Sang alim bahkan memasang target yang tinggi untuk dicapai anak-anaknya.
Sejak kecil mereka harus dibiasakan salat berjamaah di awal waktu dan membaca Al-Quran dan berakhlak yang baik. Dengan demikian tatkala dewasa mereka memiliki karakter Islami yang kokoh dan tidak mudah luntur oleh godaan apapun. 3. Jangan terlalu mudah memuji anak. Sebab pujian bisa melemahkan mentalnya. Pada eksesnya perasaan sombong dapat muncul dalam diri pribadi mereka. Anak-anak akan mudah memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Mereka seharusnya dilatih agar memiliki mental rendah hati. Selain itu penting pula untuk merasa diri bodoh sehingga semangat dalam mencari ilmu terus bergelora dalam dada. 4. Mendidik anak dilakukan sepanjang hayat, maknanya orang tua tidak lantas berhenti membimbing buah hati sekalipun anak-anak itu sudah dewasa dan menikah dan bahkan memiliki anak sendiri. Sebab Mbah Dullah menegaskan tanggung jawab pasangan orang tua tetap ada baik di dunia maupun akhirat. Lagi pula tidak ada istilahnya mantan ayah atau ibu. 5. Bimbinglah anak-anak agar fokus pada bidang tertentu. Cara itu bertujuan mengarahkan si anak agar mampu menjadi sosok yang unggul dalam bidang yang dipilihnya. Jadilah profesional dalam sebuah bidang maka orang-orang akan melihatmu. Bila berkemampuan biasa saja apalagi enggan menggeluti pengetahuan atau pekerjaan tertentu maka dirinya akan dianggap bagaikan angin lalu. Selanjutnya dikatakan bahwa Presiden Gus Dur sangat kagum dengan Mbah Dullah Salam. Gus Dur sering sowan kepada Mbah Dullah bersamaan dengan ziarah ke makam leluhurnya yakni Syekh Mutamakin. Selanjutnya juga dikatakan bahwa dikisahkan karomah Mbah Dullah beberapa waktu sebelum wafatnya. Menjelang wafatnya, ada supir taksi dari Jawa Timur yang sowan Mbah Dullah untuk mengunjunginya karena pada musim haji sebelumnya ketemu Mbah Dullah di Mekah. Ujar Kiai Jamal yang pernah ngaji di Matole sekolah asuhan Mbah Dullah. Saat haji itu Mbah Dullah Salam mempersilahkan supir taksi untuk datang ke rumahnya saat melintas di daerah Pati dan sekitarnya. Supir tersebut tidak ketemu Mbah Dullah Salam yang saat itu sedang sakit kritis. Namun akhirnya sowan kepada Kiai Haji Ahmad Nafi Abdillah putra Mbah Dullah, kata Kiai Jamal. Kiai Nafi tentu kaget karena Mbah Dullah Salam tidak lagi menunaikan ibadah haji pada tahun yang disebutkan oleh sopir tersebut. Ketika ditunjukkan foto Mbah Dullah kepada supir itu maka supir tersebut membenarkan. Ketika dikasih tahu bahwa Mbah Dullah sejak berangkat haji tahun 1983 tidak pernah berangkat haji lagi, sang supir tak kuasa menahan tangis, tutur Kiai Jamal. Kiai Jamal menjelaskan bahwa kisah itu didapatkan dari Sayyid Anis Soleh Ba'asyin yang pernah menjadi khadim Mbah Dullah selama 11 tahun. Menurut Kiai Jamal bahwa Mbah Dullah adalah sosok manusia yang berproses menjadi waliullah yang menyembunyikan karamahnya dengan laku hidup yang menekankan istiqomah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.